Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film adventure fantasi berjudul Ant-Man and the Wasp: Quantumania yang dirilis pada tahun 2023. Saya saranin buat kalian untuk menonton alur cerita film pertama dan keduanya terlebih dahulu. Kalian bisa cari videonya di playlist MCU atau Avenger, atau nanti saya selipkan linknya di kolom komentar ya guys ya. Jadi di film ketiganya ini mengisahkan Scott Lang yang terjebak di alam kuantum dan berhadapan dengan seorang dari masa depan yang memiliki kostum super canggih, bahkan Thanos saja belum ada apa-apanya. Gimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Sebelum masuk ke ceritanya, kita flashback terlebih dahulu ke film Ant-Man and the Wasp, di mana di scene awal, Dr. Pym alias Hank menceritakan kisahnya 30 tahun yang lalu saat ia dan istrinya Janet mencoba menghentikan sebuah nuklir yang akan diluncurkan ke Amerika. Dalam prosesnya, Hank dan Janet mengetahui kalau nuklir tersebut tidak bisa dinonaktifkan secara manual. Maka dari itu, Janet mengorbankan dirinya untuk mengubah dirinya menjadi lebih kecil, lalu menghancurkan perangkat nuklir. Cara itu ternyata berhasil menghentikan nuklir, akan tetapi Janet terus mengecil dan akhirnya terjebak di alam kuantum selama berpuluh-puluh tahun. Hingga akhirnya Hank menciptakan alat panel kuantum untuk menjemput Janet dan membawa Janet keluar dari alam kuantum di waktu sebelum terjadinya Infinity War. Dan dari situlah cerita Ant-Man Quantumania dimulai. Film diawali dengan Janet saat terjebak di alam kuantum, di mana ketika Janet sedang menjalani hari-harinya dengan mengobok-ngobok air, ia dikejutkan dengan munculnya benda asing yang masuk ke alam kuantum. Benda itu membawa dua makhluk luar angkasa yang secara tiba-tiba menyerang Janet. Untung saja, salah satu makhluk itu ditembak oleh seorang pria yang memiloti benda asing tersebut dan mengaku sebagai penjelajah waktu. What is this place? Scene kemudian berpindah ke masa sekarang, di mana Scott Lang menjadi sangat populer di kalangan publik sejak bergabung dengan Avenger dan membantu mengalahkan Thanos. Meski Scott pernah menjadi mantan napi, nyatanya Scott mampu membuktikan kepada dunia bahwa dirinya sebenarnya adalah orang yang baik. Scott menjalani hidupnya dengan bahagia bersama istrinya, Hope Van Dyne, di mana Hope sekarang mewarisi perusahaan Hank yang sangat terkenal dan menamakannya Pym Van Dyne. Suatu hari saat Scott sedang menghadiri sebuah acara penerbitan buku yang ia buat, tiba-tiba ia mendapat telepon dari polisi San Francisco, di mana mereka melaporkan bahwa putri sulung Scott yaitu Cassie telah ditangkap karena membuat masalah dengan menyusutkan mobil polisi. Scott dan Hope lalu segera menemui Cassie untuk menjemputnya. Setelah itu, keduanya membawa Cassie ke rumah Hank Pym dan Janet Van Dyne. Saat mereka mengadakan makan brokohan bersama, Cassie mulai memberitahu penemuan barunya yang diam-diam dia buat bersama Hank. Karena Scott dan Hope penasaran, Cassie pun memamerkan penemuannya yang merupakan sebuah perangkat yang dapat menghubungkan mereka ke alam kuantum. Cassie percaya temuannya ini bisa membuka portal ke alam kuantum karena ia mengaku sering mengirim sinyal ke dunia subatomik tersebut. Mendengar pengakuan dari Cassie, Janet entah bagaimana secara tiba-tiba mematikan perangkat tersebut sambil mengatakan bahwa alam kuantum adalah dunia yang jauh lebih berbahaya dari dunia kita saat ini. Janet lalu meminta Cassie untuk tidak mengaktifkan perangkatnya lagi. Hal itu tentu saja membuat semua orang termasuk Hank bingung kenapa Janet melarang berhubungan dengan alam kuantum. Saat Janet dimintai penjelasan, tiba-tiba alat itu menyala dengan sendirinya. Lalu disusul dengan terjadinya hal yang luar biasa, di mana semua yang ada di ruangan itu kesedot masuk ke alam kuantum. Ditambah lagi, saat memasuki alam kuantum, mereka terbagi menjadi dua kelompok dan jatuh di tempat yang berbeda.
Ketika Hope dan Hank mulai panik, tiba-tiba Janet menyuruh mereka untuk bersembunyi tepat saat pesawat besar melintas di atas mereka. Sementara itu, Scott dan Casey mulai bingung dengan semua yang ada di alam kuantum. Mereka bahkan diserang oleh makhluk yang tampak seperti matahari dan makhluk yang jauh lebih besar lagi. Saat keduanya panik bahagia, penduduk asli kuantum tiba-tiba muncul dan langsung menyelamatkan mereka berdua. Akan tetapi setelah menyelamatkan Scott dan Casey, makhluk yang berbicara aneh itu malah membawa keduanya ke markasnya. Di sana, keduanya dipaksa meminum cairan merah oleh penduduk asli. Minuman itu bukan racun, melainkan cairan yang membuat mereka bisa memahami semua bahasa di dunia ini, sehingga mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Di sini Scott sangat terkejut karena salah satu makhluk bernama Kuas bisa membaca pikiran Scott hanya dengan meliriknya. Where are you from? Okay, they're telling the truth. Setelah mereka berbincang-bincang cukup lama tentang mengapa manusia memiliki ee berwarna kuning, akhirnya ketua kelompok tersebut muncul. Dia bernama Jentora yang langsung meminta Scott dan Casey untuk meninggalkan tempat ini setelah mengetahui bahwa mereka dari dunia luar. Jentora juga mengatakan bahwa di dunia kuantum ada seseorang yang disebut sebagai sang penakluk, dan sang penakluk itu suka mencari makhluk hidup dari kehidupan lain seperti Scott dan Casey yang datang dari atas. Rupa-rupanya, Jentora dan yang lainnya sangat membenci The Conqueror karena dia telah menjajah alam kuantum dan membunuh sebagian besar penghuni alam kuantum. Jentora tidak mau mengambil resiko dengan membiarkan Scott dan Casey tinggal di markasnya karena dia takut The Conqueror akan datang ke sini untuk menangkap mereka berdua. She shouldn't be here. Keep your voice down. Sementara di sisi lain, Janet memandu keluarganya untuk menemukan Scott dan Casey karena Quantum Realm sangat berbahaya. Namun tak lama kemudian, mereka malah bertemu dengan sekelompok makhluk dari Quantum Realm yang bentuknya aneh. Janet kemudian menghadapi pemimpin kelompok itu. Namun setelah bertarung, ternyata makhluk tersebut adalah teman Janet di masa lalu saat dia terjebak di alam kuantum. Janet kemudian diberi tumpangan berupa iwak P terbang guna memudahkan mereka menemukan Scott dan Casey. Saddle up, Ant-Man. Ketiganya akhirnya sampai di sebuah tempat yang bisa dikatakan sebagai bar di alam kuantum. Hank dan Hope lalu disuguhi minuman cairan merah oleh Janet yang langsung membuat mereka mengerti apa yang dibicarakan makhluk hidup di alam kuantum. Alasan Janet datang ke sini yaitu karena ia ingin bertemu sahabat lamanya, dan gak lama kemudian sahabat lamanya itu pun datang dengan mengendarai pesawat besar. Dia bernama Lord Krillin. Janet kemudian minta bantuan Krillin untuk menemukan Scott dan Casey yang menurutnya kesasar di alam kuantum. Akan tetapi sayangnya Krillin tidak bisa membantu Janet karena sekarang Krillin bekerja untuk The Conqueror. Padahal dulunya Krillin satu-satunya sahabat dekat Janet dan pernah menantang Conqueror. Alih-alih membantu Janet, Krillin malah melaporkan kedatangan Janet ke Conqueror lalu memerintahkan orang-orangnya untuk menangkap keluarga Janet. Tapi Hope dan Hank melakukan perlawanan dan berhasil mengalahkan Krillin beserta pasukannya. Mereka bertiga lalu melarikan diri dengan mengendarai pesawat milik Krillin. Scene kemudian berpindah ke Scott dan Jentora yang secara tiba-tiba diserang oleh anak buah The Conqueror. Awalnya, Scott hanya berencana melarikan diri untuk menyelamatkan putrinya.
Namun di situ Casey berkata lain ketika melihat rombongan Jentora kewalahan menghadapi pasukan The Conqueror. Dan suka atau tidak, Scott terpaksa harus ikut bertarung melawan mereka. Dalam pertempurannya, Casey menggunakan setelan Ant-Man yang diberi oleh Hank tanpa sepengetahuan ayahnya. Dan mau gak mau, Scott terpaksa harus mengajari putrinya cara bertarung dengan menggunakan setelan tersebut. Di saat itu juga, mereka dikejutkan dengan kehadiran anak buah Conqueror berkepala denggel. Saat Scott dan Casey menghadapi anak buah tersebut, Scott baru menyadari bahwa dia adalah Darren atau Yellow Jacket dengan wujud yang sangat berbeda. Perlu kalian tidak ketahui bahwa di film pertama Darren berhasil dikalahkan oleh Scott dengan cara menyusutkan Darren sampai sekecil mungkin, dan hal itu membuat Darren masuk ke alam kuantum. Di alam kuantum, tubuh Darren ditemukan oleh The Conqueror dalam keadaan denggel, yang kemudian dihidupkan kembali dan diberi nama MODOK. Darren kemudian menyerang Scott dan Casey dan berhasil memojokkan mereka berdua. Sebelum dibawa, Darren mengungkapkan bahwa Conqueror sangat membutuhkan bantuan Scott. Sementara itu di pesawat, Janet mulai bercerita tentang siapa The Conqueror. Jadi, The Conqueror adalah seseorang yang di awal film berhasil menyelamatkan Janet. Namanya adalah Kang. Nah, setelah Kang sang penakluk berhasil menyelamatkan Janet dari monster sebelumnya, Janet membalas budi dengan menyelamatkannya karena memang pada saat itu Kang The Conqueror sedang sekarat setelah mengalami insiden kecelakaan. Seiring berjalannya waktu, saat mereka sendirian di alam kuantum, akhirnya Janet bersama Kang mulai bekerja sama untuk menghidupkan kembali kapal Kang yang menjadi satu-satunya jalan keluar mereka. Kang pernah menjelaskan kepada Janet bahwa kapalnya bisa menjelajahi alam semesta kemana saja dan di mana saja. Dan jika sudah diperbaiki, maka kapal bisa membawa Janet kemanapun dia mau. Mengetahui hal itu, Janet dan Kang pun berusaha sekuat tenaga hingga pada akhirnya usaha mereka tidak sia-sia. Janet dan Kang berhasil membuat inti energi kapal Kang dapat berputar kembali. Namun sayangnya, saat Janet menyentuh inti kapal, tiba-tiba dia diperlihatkan flashback yang menggambarkan perilaku jahat Kang. Di mana rupa-rupanya Kang ini adalah seseorang dari masa depan yang memiliki teknologi super canggih, bahkan Iron Man pun tidak ada apa-apanya. Dia menggunakan kecerdasannya untuk membuat kostum super canggih yang meliputi berbagai kekuatan super dan menciptakan kapal tim travel untuk menjajah, membantai, bahkan menghancurkan semua tempat yang ditemuinya dengan tim travel tersebut. Bahkan, Kang ini pernah membantai Avenger di universe lain. Oleh karena itu, ketika Janet hendak diantar olehnya untuk kembali ke bumi, Janet segera mengurungkan niatannya karena dia takut jika Kang keluar dari alam kuantum akan terjadi bencana besar yang mungkin belum pernah terjadi di bumi sebelumnya. Alhasil, karena kejadian tersebut, Janet pun langsung menggunakan kostumnya untuk kembali mengambil inti energi kapal yang telah mereka perbaiki selama ini. Namun, sayangnya Kang telah mendapatkan kembali setelan supernya dan menyerang Janet sampai membuatnya tak berdaya. Merasa bahwa dirinya tidak akan berhasil melawan Kang, Janet pun mengeluarkan blue chip untuk meningkatkan ukuran inti energi kapal, dan setelah itu ia melarikan diri sejauh mungkin. Janet mengira setelah berhasil menghancurkan inti energi, maka semuanya selesai. Namun ternyata, Kang di alam kuantum justru menciptakan kerajaan yang sangat besar dan tak terkalahkan, karena kekuatannya berasal dari kostum yang didapatnya saat menduduki kapalnya. Kita kembali ke Scott dan Casey, di mana sekarang mereka menjadi tawanan di kerajaan Kang. Di sana, Scott akhirnya bertemu langsung dengan Kang The Conqueror. Dia meminta bantuan dengan meminta Scott untuk menyusut ke inti energi kapal, lalu mengecilkan energinya dengan chip merah sehingga inti energi tersebut akan kembali ke bentuk normalnya. Jika Scott menolak, maka ia akan membunuh Casey.
Sebagai seorang ayah yang baik dan rela berkorban demi anaknya, Scott pun langsung menuruti perintahnya dan akan mengambil tenaga inti tersebut. Kang lalu membuka portal ke lokasi inti energi dan memperingatinya agar tidak berlama-lama di dalam inti karena sesuatu pasti akan terjadi buruk. Setelah mengecil dan berhasil masuk ke dalam inti energi, Scott dibuat bingung dengan tubuhnya yang secara tiba-tiba menjadi beberapa bagian. Di sana, Scott melihat kemungkinan dirinya sendiri karena jika berada di dekat inti mesin multiverse akan terjadi badai kemungkinan. Jadi setiap pilihan atau gerakan yang Scott mungkin buat, semuanya akan ada di sini dan ditampilkan dengan jelas di hadapannya. Bagian dari Scott lalu mulai rusuh karena pemikiran mereka tidak konsisten yang membuat mereka menjadi sangat banyak. Sementara itu, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, Janet dan lainnya akhirnya berhasil sampai di inti energi kapal. Di sana, Hope yang menyadari keberadaan Scott langsung memutuskan untuk masuk ke dalam energi. Ketika Scott mengalami masa-masa semrawut karena kerusuhan yang diciptakan oleh bayangan ilusinya, Scott segera menyadari bahwa putrinya dalam bahaya karena dia ditawan oleh Kang. Scott kemudian termotivasi oleh pemikiran ini dan ternyata itu berhasil membuat bayang-bayang lain menyemangatinya dan bekerja sama untuk membantu Scott mengambil energi intinya. Saat dirasa Scott tidak akan berhasil, tiba-tiba Hope datang dan langsung mengajak Scott bekerja sama untuk mendapatkan inti energi kapal. Sayangnya, ketika mereka berhasil mendapatkan inti energi, Scott masih sangat khawatir dengan kondisi putrinya dan enggan menyerahkan inti energi itu kepada Janet. Sampai akhirnya Kang muncul dan menyuruh Scott untuk memberikan energinya. Sementara itu, Hank yang sudah menunggu mereka di kapal dikejutkan dengan kehadiran Darren yang langsung menyerangnya. Kang lalu merebut energinya dari Scott, tetapi Kang mengingkari janjinya dan tidak mau melepaskan Cassie. Hal itu membuat Scott marah dan mencoba menyerang Kang. Akan tetapi, Kang terlalu kuat sehingga Scott dan Hope dibuat oleh Kang. Kang kemudian menangkap Janet lalu membawanya ke kerajaannya. Sedangkan Hank dibuat beluruk oleh Darren. Di sisi lain, Janet dibawa oleh Kang ke kerajaannya. Di sana, Kang bertanya tentang apa yang dilihat Janet saat dia menyentuh inti energi. Janet menjawab bahwa dia melihat monster yang bertingkah seperti dewa. Namun, Kang menjelaskan bahwa dia hanya mencoba bunuh diri atau versi dirinya yang berada di multiverse lain, yang di masa depan dapat menghancurkan seluruh multiverse kapan saja. Jadi Kang ini jumlahnya ada banyak ya guys ya, dari multiverse lain, dan ada sebagian yang jahat dan baik seperti yang ada di bayangan Janet. Akan tetapi menurut Janet itu sama saja dengan Kang yang telah membunuh manusia tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya di seluruh multiverse lainnya. Namun Kang tetap pada pendiriannya, yaitu ingin menghapus waktu guna menghentikan dirinya yang jahat. Di luar, Hank bertemu Scott dan Hope yang baru saja terbangun dari pingsan mereka. Di sini, Hank tidak sendirian, melainkan bersama semut-semut peliharaannya yang begitu sangat cerdas. Ternyata semut-semut itu memasuki lubang kuantum yang sama, tetapi keluar pada waktu yang berbeda akibat pelebaran waktu yang berlangsung ribuan tahun sebelumnya. Hingga akhirnya mereka berevolusi dan mencoba menghubungi Hank melalui earpiece. Lalu pada masa ini, peradaban semut Hank sudah sangat maju.
Semut ini berkembang dan berevolusi sehingga menciptakan peradaban selama ribuan tahun. Tetapi di mana mereka berada sekarang, apa yang sebenarnya semut itu lalui hanya memakan waktu 1 hari. Sementara itu, di sisi lain, Casey yang dijebloskan ke dalam penjara berhasil kabur dan langsung menyelamatkan Jentora. Setelah berhasil membebaskan Jentora dari penjara, mereka langsung pergi ke ruang kontrol hologram dan meretas hologram tersebut yang sedang dipakai oleh Conqueror untuk berpitato kepada pasukannya. Casey lalu menggunakan hologram tersebut untuk memanggil pasukan Jentora yang berada di luar markas Kang. Hal itu pun membuat penduduk asli kuantum bersemangat dan ingin melakukan pemberontakan. Casey dan Jentora lalu membebaskan pasukannya yang sedang dipenjara. Setelah itu, mereka mulai melakukan serangan terhadap pasukan Kang. Sedangkan Casey dihadapkan dengan Darren. Ketika Kang hendak mempersiapkan kapalnya untuk meninggalkan alam kuantum, Scott tiba-tiba datang dengan mengubah tubuhnya menjadi raksasa. Ia mengobrak-ngabrik kerajaan Kang layaknya seekor Godzilla. Namun di saat itu juga, Kang menggunakan senjata beruntun yang membuat Scott tidak bisa bergerak. Sampai akhirnya datanglah makhluk pribumi untuk menyerang kerajaan Kang. Sementara itu, Jentora akhirnya bisa bergabung dengan semua pasukannya sambil mengundang pasukannya untuk mengambil wilayah mereka kembali. Mereka kemudian memulai perang dan melawan Kang sang penakluk. Casey yang masih berhadapan dengan Darren kemudian menggunakan blue chip untuk menjadi raksasa dan berhasil mengalahkan Darren. Casey lalu menasihati Darren untuk berubah menjadi orang yang baik seperti Avenger. Mendengar hal itu, Darren pun akhirnya sadar dan mau membantu melawan Kang. Menyadari bahwa kapal Kang akan diluncurkan, Scott dan Hope pun akhirnya bekerja sama untuk menggagalkan rencana Kang melarikan diri. Hal itu membuat Kang sang penakluk muak dan memutuskan untuk turun tangan menghadapi Scott beserta pasukan pribumi. Mengetahui bahwa makhluk pribumi tidak mampu melawan kekuatan Kang, Scott, Casey, dan Hope pun mengambil alih pertempuran melawan Kang sang penakluk. Akan tetapi, lagi-lagi ketiganya tidak mampu melawan kekuatan teknologi Super Kang. Sampai akhirnya, datanglah Hank dan ribuan semut tempurnya yang secara langsung menyerang Kang. Namun, Kang lebih dulu membuat perisai pelindung yang membuat para semut itu tidak bisa menyentuh Kang. Di waktu yang sama, Darren datang dan mengorbankan nyawanya untuk menghancurkan perlindungannya. Kemudian, disusul dengan ribuan semut menyerang Kang sampai membuatnya tak berdaya. Darren yang sekarat lalu mengatakan bahwa setidaknya dia telah berubah menjadi orang yang baik dan menjadi anggota Avenger. Di saat itu juga, Janet memberitahu mereka semua bahwa dia telah berhasil membuat portal untuk kembali ke bumi. Casey, Scott, Hank, dan Hope lalu segera masuk ke kapal dan mulai masuki portal ke bumi. Namun, di saat giliran Scott, tiba-tiba ia diserang oleh Kang yang kini kostumnya telah rusak diserang oleh semut. Scott dan Kang kemudian berkelahi dengan kekuatan manusia mereka. Saat Scott terpojok dan portal hampir tertutup, Hope nekat membantu Scott untuk melawan Kang. Dan akhirnya, berdua berhasil mengalahkan Kang dengan memasukkannya ke inti energi. Hank dan Casey kemudian membuat portal sehingga Hope dan Scott bisa kembali lagi ke bumi.
Di bumi, kini Scott kembali menjalani kehidupan yang sangat normal dan bahagia bersama keluarga superhero-nya. Tapi Scott juga masih suka memikirkan kata-kata Kang, yaitu bahwa jika dia tidak keluar dari sana, dirinya yang lain akan mengacaukan multiverse. Tapi Scott mencoba untuk tetap menikmati dan tidak terlalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Di adegan mid-credit, kita diperlihatkan 3 saudara kembar Kang, yaitu Ramatut, Immortus, dan Iron Lad. Mereka berbicara tentang Kang yang dihukum dan diasingkan. Jadi ternyata mereka lah yang menyabotase kapal Kang dan mengirimnya ke alam kuantum. Namun, Kang yang berada di alam kuantum yang dilawan oleh Scott belum dipastikan sudah meninggal. Selain itu, ketiganya juga memanggil semua Kang dari berbagai multiverse, dari berbagai multimelan untuk datang ke pertemuan yang diadakan oleh ketiga pemimpin Kang tersebut. Lalu, di adegan akhir kredit, kita diperlihatkan Loki bersama Mobius yang sepertinya sedang memantau Kang yang sedang menjelaskan tentang apa mesin waktu itu pada zaman dahulu. Dan akhirnya, film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya dan penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, ketika kalian mendapatkan sebuah masalah, maka jangan panik. Jangan panik dan jangan panik. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.